Jadi saya ingin lihat, uji di mana kelurusan pikiran saudara Kapitra. Dari Kapitra Ampera, Ampera artinya amanat pendidikan rakyat. Sekarang jadi Kapitra amanat pemerintah. Kalian akan terhormat dengan sendirinya, nggak perlu bikin aturan seperti itu, undang-undang seperti itu. Nggak bakal ada yang hina kalian jika kinerja kalian baik gitu. Gelora News, hina DPR bisa terancam 2 tahun penjara. Said Didu, wakil rakyat menghukum rakyat. Ya, saudara-saudaraku, belum lama ya, sekitar 4 atau 5 hari yang lalu ya, beredar berita. Ini saya kutip dari CNN. Draft RKUHP hina presiden via medsos diancam 4,5 tahun buih. CNN Indonesia, Jumat 4 Juni 2021. Sungguh luar biasa negeri ini, dalam tanda kutip. GeloraNews.co, mantan sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu mengomentari draft rancangan undang-undang KUHP. Rancangan undang-undang KUHP yang menyebut menghina Dewan Perwakilan Rakyat dalam kurung DPR bisa terancam hukuman 2 tahun penjara. Melalui akun Twitter miliknya Senin 7 Juni 2021, Said Didu menyinggung peranan DPR sebagai wakil rakyat yang duduk di parlemen. Wakil rakyat menghukum rakyat, ujarnya seperti dikutip suara.com. Ironis banget. Di saat pemilihan calon legislatif, mereka mengemis-ngemis suara ke rakyat, melakukan hal apapun, ya kan? Namun hari ini mereka mulai membuat draft dagelan ya. Sungguh kalian istimewa. Merespon hal tersebut, Said Didu lantas mengungkit bagaimana jadinya apabila DPR tidak dipilih oleh rakyat. Ini kita nggak perlu lagi milih mereka kayaknya. Bagaimana kalau rakyat bersatu tidak memilih anggota DPR? Tungkasnya, dikiranya anggota DPR ini mereka dari mana gitu. Seperti diketahui, draft RUU KUHP tengah menjadi sorotan, khususnya dalam bab 9 tentang tindak pidana terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara. Sebab dalam pasal 354 tertulis bahwa setiap orang yang menghina lembaga negara melalui gambaran, tulisan, serta rekaman pada sarana teknologi akan terancam hukuman pidana 2 tahun penjara. Luar biasa. Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar, atau memperdengarkan rekaman, atau menyebarluaskan melalui sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara, dengan maksud agar isi penghinaan tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum, dipidana dengan dipidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 bunyi pasal itu. Selain itu, pada pasal 353, seseorang yang menghina lembaga negara tanpa melalui sarana teknologi atau media sosial dapat hukuman yang lebih ringan. Ini kayaknya ngincar media. Adapun hukuman tersebut di bawah 2 tahun penjara, berbeda dengan menghina lewat media sosial. Pasal 353 terdiri dari 3 ayat atau poin yang menjelaskan soal penghinaan lembaga negara tanpa melalui sarana teknologi tersebut. Saya bacakan pasalnya ya, biar kita dengar bersama-sama. Berikut adalah bunyi pasal 353 sebagaimana dimaksud. Poin 1 ya. Setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan umum atau lembaga negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Poin 2, dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan pihak yang dihina. Ya, yang dimaksud dihina ini kayak gimana? Jangan ambigu. Ini dihina ini kayak gimana dihina? Jangan sampai besok-besok dikritik terus ngomongnya dihina. Aneh betul. Kalau nggak mau dikritik nggak usah di parlemen, nggak usah duduk di parlemen. Kadang juga kan kritikan orang-orang itu pedas, terus itu mau dianggap hinaan. Nah, dilaporin.
Kalian luar biasa kan, makan gaji dari pajak rakyat terus nggak mau dikritik sama rakyat. Dikit-dikit dianggap hinaan. Enak betul ya kan, kerja duduk di atas kursi empuk, ada AC gitu kan, gaji banyak bertumpuk-tumpuk. Nggak seperti kita, mau kerja keras harus peras keringat. Kayak gitu pun kalian nggak terima gitu loh. Kamu bikin draft seperti ini, luar biasa. Ya, saya akan perhatikan teman-teman, ini video bagus sekali ya dari Rocky Gerung mengenai kritik kepada pemerintahan ya. Di sini beliau berkata bahwa saya tidak mengkritik negara, saya mengkritik pemerintahan. Ini debat beliau dengan Kapitra Ampera yang menurut saya video ini sangat bagus, sangat layak untuk ditonton. Saya cari akal dulu ya. Saya memang pengkritik kekuasaan itu, bukan pengkritik negara. Pak Harto jelas saya bawa mahasiswa saya buat demo 98 di Semanggi itu. Waktu itu Brimob kejar kita, saya masuk ke parkiran Atmajaya lantai dasar itu, terus kita lompat kena peluru karet. Ada saya, ada Khatib Basri yang bekas Menteri Keuangan, sama-sama dosen, dia di FEUI, saya di Filsafat. Ada Syahrir, Dr. Syahri juga dosen FEUI, ada Jimmy Syahaan, dosen di UNAS itu. Jadi kita berempat ke situ dan kita bawa mahasiswa kita lompat ke belakang. Kita pikir itu Hotel Aston sekarang itu ada ngisi aspal, ternyata udah gorong-gorong zaman dulu ya, bukan sekarang. Jadi kita masuk ke situ basah itu. Jadi saya mengkritik Soeharto, lalu Soeharto diganti oleh Habibie, juga itu satu paket lah, oleh Gus Dur kan. Gus Dur itu teman saya, teman diskusi, teman bercanda segala macam. Satu waktu Gus Dur bertemu dengan Tommy Soeharto di Hotel Borobudur. Saya bicara ke publik, turunkan Gus Dur, karena belum apa-apa udah ketemu dengan Tommy Soeharto. Pada waktu itu orang masih anggap jejak Orde Baru masih ada. Ya mungkin kita nggak tahu apa, tapi kita cuman eksplisit aja kenapa ketemu dengan Tommy Soeharto yang sekarang bikin partai yang kemudian ikut dalam demokrasi. Ya udah, Tommy Soeharto udah, sekarang dia ikut dalam demokrasi. Jadi saya kritik Gus Dur itu. Lalu Gus Dur diganti oleh Mega. Saya nggak kritik Ibu Mega itu, karena saya nggak tahu saya mau kritik apa pada Ibu Mega itu. Saya nggak ngerti kebijakannya. Saya hanya mengkritik kebijakannya yang paling kejam. Ibu Mega diganti oleh SBY itu. SBY itu teman diskusi saya sekarang. Lalu orang bilang, kenapa lu pro SBY? Ya sekarang dia bukan penguasa lagi, ngapain gua musuhin SBY? Saya berteman baik, diskusi. Begitu ada buku baru Pak SBY itu, begitu ada buku baru tentang global politics, dia pasti undang saya, kita diskusi itu. Sekarang, dulu saya kritik waktu SBY jadi presiden tuh. Saya kasih pidato kebudayaan di Taman Ismail Marzuki hanya untuk menghajar SBY itu. Itu Pak Kapitra. SBY diganti oleh Jokowi. Periode pertama saya membantu beberapa teman untuk kasih konsep pada Jokowi, terutama tentang pluralisme itu. Waktu masih ribut soal bikin papers yang apa namanya itu, nawacita segala macam itu. Jadi saya membantu. Apakah saya mengkritik PDIP? 4 tahun saya mengajar di Megawati Institute tentang pikiran bangsa itu, di proklamasi itu. Anda mungkin nggak pernah ngajar di situ. Saya mengajar di tempat pengkaderan PDIP, Megawati Institute itu, tentang pokok-pokok pikiran negeri. Jadi saya memang dosen, saya mengajar di UI 15 tahun dan menolak digaji itu. Saya nggak musuh negara. Saya mengajar di Lemhanas, saya pernah kasih kuliah di Lemhanas. Saya pernah kasih kuliah di Sekolah Pimpinan Tinggi Polri. Saya pernah kasih kuliah di Sesko TNI di Bandung. Saya nggak musuh negara. Saya menyumbang pikiran buat negara. Jadi kalau Saudara Kapitra menganggap saya nggak konsisten atau potensial nggak konsisten, sehingga nama saya dari Rocky Gerung bisa jadi Rocky Garung, itu nggak mungkin terjadi. Ya. Saya terusin dulu. Jadi saya ingin lihat, uji di mana kelurusan pikiran Saudara Kapitra. Dari Kapitra Ampera artinya amanat pendidikan rakyat, sekarang jadi Kapitra amanat pemerintah. Ampera juga. Ringkasannya. Saya nggak bilang dari Kapitra Ampera jadi Kapitra Ampla atau Kapitra Amplop, enggak. Jadi itu soalnya tuh. Sekarang kita bicara tentang masa depan, karena itu kritik harus terus diucapkan demi masa depan, supaya tercegahlah doktrin
yang sangat mungkin berlaku sekarang yang disebut oleh Raja Louis XV, après moi les déluge. Setelah saya akan ada kekacauan. Karena saya lihat Presiden Jokowi, kalaupun dia tidak terpilih lagi, dan mudah-mudahan memang rakyat paham itu, dia akan meninggalkan déluge, beban. Bahasa Perancis, après moi les déluge. Mana si Nano yang mengerti bahasa Perancis itu? Dia akan meninggalkan déluge, beban pada presiden berikutnya, beban 10.000 triliun, beban keretakan bangsa, beban KPK yang buruk, beban ekonomi yang nggak tumbuh, beban macam-macam. Iya, itu saya sudah sebut tadi. Apalagi itu indeks demokrasi yang buruk, oligarki macam-macam itu, tax ratio yang tinggal 8%. Jangan-jangan begitu presiden baru terpilih di 2004, seminggu kemudian dia jatuh juga karena nggak mampu memegang après moi les déluge yang ditinggalkan oleh Presiden Jokowi. Saya ingin mengatakan bahwa Rocky tetaplah menjadi batu karena dia tidak pernah berubah. Karena dia pernah mengatakan bahwa tidak ada perubahan itu adalah batu. Saya tidak tahu, mungkin Rocky menjadi cadas lebih kuat dari batu. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa ada sikap-sikap demokrasi yang selalu emang kita tidak harus berubah. Nah, pilihan politik saya diajarkan oleh Anies. Tadinya dia mendukung Jokowi terus pindah ke Prabowo, kan biasa saja pilihan-pilihan politik. Karena Rocky adalah seorang dosen, dia bicara pada panduan buku yang dia bikin sendiri. Tapi saya berada pada panduan realitas, karena itu realitas politik. Karena tidak semua bisa diperjuangkan ya di luar kekuasaan, atau tidak semua yang bisa kita sampaikan aspirasi maupun kepentingan-kepentingan politik apabila kita telah membatu dalam pilihan-pilihan politik. Karena pilihan politik menjadi pandangan berbeda dari pandangan orang yang selalu mengkoreksi atau mengkritik politik, atau sekaligus mencoba melakukan pendekatan kekuasaan dengan cara mengkoreksi kekuasaan. Itu semua pilihan. Pilihan saya adalah tentu tergantung dengan niat saya. Pilihan saya juga pilihan saya adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara realitas politik dan imajinasi politik yang selalu disampaikan di luar wacana politik, di luar medan politik sendiri. Untuk itu menjadi pilihan kita semua, termasuk pilihan Rocky. Nah, kalau saya katakan Rocky itu berubah, ya, tentu dia tidak lagi menjadi Rocky yang konsisten dan buku panduannya tentu kan berubah lagi. Nah, karena dia bukan masuk dalam pilihan-pilihan politik, dia adalah orang yang mengkoreksi kekuasaan. Tapi bagi kita itu pilihan manusia. Saya tentu tidak bisa juga mengiring Rocky untuk masuk PDI karena itu bukan pilihan dia. Terima kasih. Oke. Ya. Tadi kita pesimis dengan debatnya karena katanya nggak lanjut. Iya. Tapi jangan salah, bisa saja Rocky Rizik, ya kan? Rocky Rizik, Habib Rocky Rizik. Jadi sobat dan kerabat semua, acara ini yang penting bisa memelihara akal sehat kalau dalam perspektif Rocky. Cuma memang acara ini akan berlangsung terus tergantung dua perspektif. Perspektif politik, apakah ada ruang kebebasan terus-menerus, dan perspektif ekonomi, apakah ada modal untuk menyelenggarakannya terus-menerus. Ya, nah itulah paparan dari Rocky Gerung dan Kapitra Amplop, maksudnya Kapitra Ampera. Tadi Rocky Gerung ngomong ya bahwa dia tidak akan merubah nama Kapitra Ampera menjadi Kapitra Amplop ya. Oke, ini kawan-kawan cukup tulis saja di kolom komentar pendapatnya. Ini saya akan bacakan sedikit kutipan ya dari oposisicerdas.com. BPKH, jemaah yang tarik dana haji, konsekuensinya kemungkinan tidak berhaji seumur hidup. Waduh, ini kemarin katanya bebas tarik dana haji nggak masalah. Sekarang ada tanda kutip sedikit tekanan ya. Ini kita akan bahas di video selanjutnya. Untuk video kali ini mengenai DPR yang sekarang mulai menjauhi atau menjaga jarak dengan rakyat ya. Apaan? Maksudnya gimana ya? Menghina, ngapain gitu loh, buat aturan penghinaan DPR gitu. Buat apa gitu?
kalian akan terhormat dengan sendirinya, nggak perlu bikin aturan seperti itu, undang-undang seperti itu. Nggak bakal ada yang hina kalian jika kinerja kalian baik gitu. Ngapain kalian bikin benteng yang membuat jarak dengan rakyat gitu? Apa kalian merasa memang kinerja kalian buruk gitu sampai harus membuat undang-undang seperti itu? Apa kalian merasa bahwa kinerja kalian buruk dan akan mendapat feedback berupa penghinaan dari masyarakat sampai kalian harus buat undang-undang seperti itu? Kalau kalian menjawab tidak, kenyataannya kalian buat undang-undang gitu. Logikanya orang membuat benteng itu karena takut diserang gitu. Orang diserang karena melakukan satu hal gitu, satu hal negatif sehingga diserang gitu. Itu pun kalau kalian merasa diserang. Kalau menurut saya kritik, iya, Allahu Akbar. Kita pantauin ya, kita lihat ini semakin, kalau menurut saya ini semakin dagal aja ya, semakin tak mampu lagi berkata apa-apa ya untuk anggota DPR yang hari ini. Oke, cukup sekian video dari saya Khalid Al-Walid. See you in the next videos.